Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, hari ini khotbah saya rasa penting sekali. Dan ini akan memperlengkapi kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi ke depan nanti. Dan sebenarnya bukan ke depan nanti, sudah dimulai sejak sekarang. Ya, tetapi saya berdoa melalui firman Tuhan ini, kita diperlengkapi, kita dipersiapkan sehingga kita kuat untuk menghadapi apa yang sedang dan akan terjadi. Judul khotbah hari ini adalah unshakable, tidak tergoncangkan. Saya percaya bersama Yesus kita semua tidak tergoncangkan. Amin. Nah, kenapa ini sesuatu yang penting? Karena saya melihat dalam hati saya, melihat dalam mata roh saya, bahwa ada begitu banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi. Ya, di dalam dunia ini. Dan ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Tapi hari ini secara khusus kita mau bicara tentang goncangan-goncangan ini. Kita baca di dalam Markus 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dinubuatkan seperti ini. Dan apabila kamu mendengar deru perang. Sedang terjadi enggak ini? Sedang terjadi. Atau kabar-kabar tentang perang. Janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Nah, kadang-kadang kita tentunya berdoa supaya perang tidak terjadi. Tetapi ternyata Alkitab ngomong ada memang momen-momennya, semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini akan terjadi, saudaraku. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada apa? Kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, saudara yang kenal sama saya, saudara tahu jenis khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Saya selalu akan bicara tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Dan kalau saudara mendengar saya khotbah hari ini tentang goncangan-goncangan seperti ini sesuatu yang sebenarnya bukan tipikal khotbah saya. Tetapi karena saya merasa saya melihat sesuatu di depan, maka saya mesti sampaikan sama saudara bahwa akan ada goncangan-goncangan. Bahkan sudah sekian waktu ini dimulai yang namanya goncangan-goncangan terjadi. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi bahkan ditulis ada gempa. Gempa secara fisik juga, saya pernah ngalamin gempa di Jogja. Bukan cuma itu saja, tetapi di berita-berita di surat kabar terus-menerus memberitakan secara berkala tentang kemungkinan megatrust, goncangan mahadahsyat yang akan terjadi di Pulau Jawa atau di Indonesia ini. Ya, dan itu dari badan-badan yang resmi, yang terpercaya juga. Ya, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab juga. Bukan cuma gempa seperti itu saja secara fisik, tetapi juga gempa di berbagai sektor kehidupan. Sekian tahun yang lalu baru aja manusia, kita semua di seluruh dunia mengalami yang namanya gempa, pandemi COVID-19. Dan itu menggoncang begitu banyak hal. Terjadi juga gempa secara ekonomi, gempa secara sosial, dan perang di berbagai negara. Bahkan di level pribadi hidup kita masing-masing pun ada berapa banyak dari kita yang juga sedang menghadapi gempa-gempa yang mengerikan. Ya, saya ketemu sama orang yang tiba-tiba gak ada apa-apa, cuma mual-mual dikit, tadinya semuanya baik-baik, sehat semuanya. Tapi ke dokter tiba-tiba diberitahu ada CA, ada kanker. Dan itu jadi kayak gempa yang dahsyat yang menggoncang hati, menggoncang sendi-sendi di dalam kehidupan kita, kayak dunia kita runtuh. Ada juga
orang-orang yang sedang menghadapi gempa secara keuangannya dimulai dari sedikit kesulitan, tapi cari jalan gampang, ambil dipinjol, tidak nyangka akhirnya akan terjerat sedemikian rupa dan akhirnya mengalami kesulitan yang sangat besar dan dipermalukan dan diancam dan mengalami banyak hal yang tidak mudah dan itu menggoncang hidupnya, menggoncang keluarganya secara luar biasa. Saya nggak tahu apakah Anda sedang mengalami, ada di antara saudara yang mungkin sedang menghadapi hal yang sama seperti itu. Ada sebagian lagi yang menghadapi gempa di dalam pernikahannya, gempa goncangan di dalam keluarganya. Sebagian lagi gempa yang dihadapi adalah goncangan di dalam kehidupan rohani. Karena di akhir zaman sudah dinubuatkan banyak nabi palsu. Banyak pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan. Sehingga akhirnya iman sebagian orang mulai goyang. Iman kepercayaannya sama Yesus mulai goyang. Imannya sama Alkitab sebagai otoritas firman Tuhan yang final mulai goyang. Ini semua kan digoncang. Tapi saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, kita semua terima kekuatan yang baru. Goncangan boleh terjadi, 1000 boleh rebah di kiri saudara, selaksa rebah di kanan saudara. Tapi saya berdoa untuk jemaat keluarga Allah di sini, Anda yang mengikuti juga secara online, kekuatan Tuhan menopang saudara, kekuatan Tuhan mengokohkan saudara. Anda tetap teguh, Anda tetap tegak berdiri karena Tuhan yang menopang kehidupan saudara. Tapi di satu sisi yang lain kita harus mengerti bahwa goncangan ini sedang terjadi. Bukan cuma kita yang menghadapi goncangan, tetapi semua orang dan banyak orang di luar sana juga sedang menghadapi banyak goncangan. Dan tentunya ini juga memunculkan satu kesempatan buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kesempatan untuk apa? Bersaksi. Di saat banyak orang menghadapi goncangan, di saat banyak ketakutan, di saat banyak orang putus asa, kekhawatiran dan lain sebagainya. Saya mau ngomong sama saudara, jadilah saksi Kristus. Mari kita jadi terang dunia dan garam dunia untuk memberitakan di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada pertolongan. Itu satu berita baik, satu Injil yang kita perlu bagikan sama keluarga kita, sama teman-teman kita, sama orang di sekeliling kita yang sedang goncangan. Kita mungkin sekarang pikir, oh mungkin sudah habis ini sudah tenang, oke, baik-baik saja. Ya, semua pemerintah juga ngomong baik-baik saja. Tapi mungkin nanti sebagian akan terkaget-kaget dengan apa yang akan terjadi di depan. Karena akan ada hal-hal yang tidak disangka-sangka, tapi kemudian itu terjadi. Ya, akan ada goncangan di berbagai sektor, goncangan kebangkrutan, goncangan masalah macam-macam. Di akhir zaman ini yang pasti terjadi dan harus terjadi. Tapi saya berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Satu kali lagi ditulis di sini, artinya akan terjadi lagi. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa, kita nggak tahu apa itu yang akan terjadi dalam skala nasional atau dunia, ataupun dalam skala pribadi dan keluarga kita masing-masing. Tapi Tuhan, firman Tuhan sudah memberitahu, goncangan itu akan terjadi. Ya, jadi kita itu kalau orang percaya, orang benar itu bukan membutakan diri terhadap masalah. Kita ngerti masalah apa yang akan terjadi, tapi mari kita persiapkan diri kita. Ayat berikutnya, ayat 27. Ungkapan satu
sekali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan, perhatikan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ternyata beda antara goncangan dibandingkan dengan tergoncang. Saya ulangi ya, ada perbedaan antara digoncang dan tergoncang. Ada orang yang, ada negara yang, ada perusahaan yang, ada dunia yang ketika digoncang, maka benar-benar tergoncang. Dan kalau tergoncang, akhirnya tergeletak. Tetapi di dalam ayat ini ditulis bahwa sekalipun ada goncangan, ditulis begini. Akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi akan ada orang-orang, akan ada keluarga-keluarga, akan ada perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi. Walaupun goncangan itu terjadi, tetapi mereka tidak tergoncangkan. Mereka tetap akan kokoh, mereka tetap akan kuat, unshakable, tidak tergoncangkan. Doa saya itu saudara. Itu saudara, itu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua tidak tergoncangkan. Pernikahan kita tidak tergoncangkan. Keluarga kita tidak tergoncangkan. Masa depan kita tidak tergoncangkan. Doa saya, damai sejahteramu tidak tergoncangkan. Sukacita dalam hidupmu tidak tergoncangkan. Kedekatan hubunganmu sama Roh Kudus tidak tergoncangkan. Imanmu sama Tuhan tidak tergoncangkan. Hubungan pribadimu sama Tuhan tidak tergoncangkan. Ibadahmu tidak tergoncangkan. Pelayananmu tidak tergoncangkan. Amin. Jadi sekali lagi ada bedanya digoncang terus tergoncang. Yang satunya digoncang tapi tidak tergoncangkan. Itu khotbah hari ini, unshakable, tidak tergoncangkan. Minta anugerah sama Tuhan supaya ketika nanti, bahkan sekarang, goncangan-goncangan itu terjadi, Anda tidak tergoncangkan. Anda tidak tergoncangkan, katakan tidak tergoncangkan. Katakan dengan lebih kuat dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak tergoncangkan. Kita tidak tergoncangkan. Keluarga kita, gereja kita, negara kita tidak tergoncangkan. Katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Yang memberikan anugerah untuk kita teguh dan kuat. Tidak tergoncangkan. Unshakable. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ternyata kita tidak tergoncangkan bukan tanpa alasan. Kita tidak tergoncangkan karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan satu-satunya yang tidak tergoncangkan. Anda bisa melihat pemerintah-pemerintah dunia bisa digoncangkan. Penguasa-penguasa, pejabat-pejabat sekuat apapun bisa tergoncangkan. Benar apa tidak? Tapi hanya ada satu yang tidak tergoncangkan, yang everlasting, melalui apapun, up and down, seperti apapun, krisis seperti apapun, goncangan apapun, tetap unshakable, tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan kalau saudara dan saya ada di dalam kerajaan Allah, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, kalau kita mengerjakan values, nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah, maka hidup kita pun tidak tergoncangkan. Karena itu bangun hidupmu dengan firman kebenaran dari kerajaan Allah. Bangun
keluarga saudara dengan prinsip-prinsip keluarga kerajaan Allah. Bangun bisnis saudara, keuangan saudara. Di luar sana ada banyak jurus-jurus silat. Secara finansial yang kayaknya captivating, kayaknya menarik, kayaknya akan membawa kita langsung kilat kaya saat ini juga. Dan lain sebagainya yang sangat menarik sekali. Tapi saya mau ngomong saudara, Anda bisa melihat berapa banyak orang secepat naik, secepat itu lebih cepat lagi jatuhnya. Ayo bangun hidup saudara. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, bersama dengan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu yang tidak tergoncangkan. Keuangan saudara, pelayanan kita, hidup kita semuanya. Pastikan ada di dalam kerajaan Allah. Mengerjakan nilai-nilai kerajaan Allah. Komit dengan kerajaan Allah. Memprioritaskan kerajaan Allah. Maka menghadapi semuanya itu tidak tergoncangkan. Jadi kalau saudara flashback ke belakang. Pandemi terjadi. Krisis terjadi, resesi terjadi, gempa terjadi, semuanya terjadi. Tapi Tuhan ngomong satu kali lagi. Terjadi. Pertanyaan saya, are you ready? Jangan merasa kuat dengan diri sendiri. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan yang menopang hidup kita. Manusia hari ini tampaknya kuat, disentil sedikit aja sarafnya habis saudaraku. Tapi di dalam Tuhan, di dalam lindungan Tuhan kita aman. Di dalam penjagaan yang maha kuasa kita tenang, kita kuat. Amin. Ayo kita baca satu kisah yang menarik yang pernah kita baca dan sering kita baca. Tapi hari ini saya ingin kita melihat dari angle yang berbeda. Kisah Para Rasul 16 mulai ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, Anda mesti ngerti, berarti kalau hari ini kisah ini kita baca biasanya dari sisi Paulus ya, tapi kita baca ini dari sisi perwira yang di dalam penjara itu, kepala penjara itu, berarti dia sudah melakukan tugasnya dengan benar apa tidak? Ini profesional nih, sudah ngerjakan tugasnya dengan baik nih, dengan benar nih. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau ngomong sama saudara, ketika gempa yang dari Tuhan itu terjadi, buat Paulus dan Silas itu suatu kelepasan, itu satu kemerdekaan. Tetapi buat kepala penjara, itu hal yang lain. Kadang-kadang satu kemenangan, satu berita buat yang satu orang kabar baik, tapi buat satu orang kabar yang mengerikan. Coba Anda lihat ayat berikutnya, ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Artinya gempa dan goncangan yang terjadi pada waktu itu meluluhlantakan semua yang ada di dalam kehidupannya. Karena nyawanya yang dipertaruhkan di situ. Kalau Paulus, Silas dan para tahanan itu lepas, dia yang pasti dihukum mati. Dan dipermalukan dan lain sebagainya. Karena itu dia siap-siap mau bunuh diri. Padahal secara profesional dia sudah lakukan tugasnya dengan benar. Dia kerjakan semuanya dengan rapi, dengan teratur. Dia tata hidupnya dengan benar.
Kadang-kadang dalam hidup kita juga sama. Kita berusaha menata semuanya dengan baik. Menata keluarga kita dengan baik. Tapi unexpectedly, tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, things happen. Terjadi sesuatu, goncang pernikahan itu. Goncang keluarga itu. Mungkin ada di antara saudara yang secara pekerjaan, secara bisnis, Anda bukan orang yang sembrono. Ada yang mengerjakannya sudah dengan benar, dengan ketekunan, dengan konsistensi, dengan keuletan. Semuanya yang Anda tahu harus dikerjakan. Anda sudah lakukan semaksimal mungkin dengan bertanggung jawab. Tapi selalu akan ada faktor X. Betul apa tidak? Dan kadang-kadang tidak disangka-sangka, wow, dan akhirnya saat ini keadaan saudara seperti telur di ujung tanduk. Kayak kepala penjara ini. Ini sudah mau habis nih. Dia mikir nih kiamat nih, habis nih, mati aku. Mungkin itu yang engkau katakan hari-hari, habis ini bisnisku, habis ini usahaku, semuanya aku bangun. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun ini, habis lenyap semuanya. Sampai-sampai kepala penjara itu berpikir mau mengakhiri hidupnya hari itu. Ada berapa banyak orang yang berpikir mau mengakhiri pernikahannya, mengakhiri keluarganya, mengakhiri perjuangannya, mengakhiri visinya. Sebagian lagi seperti kepala penjara ini berpikir mengakhiri dirinya sendiri. Karena nggak kuat menghadapi goncangan yang sedang terjadi. Mungkin sebagian dari saudara bukan satu goncangan, tapi goncangan semuanya beruntun dan terjadi bersama-sama. Dan sampai di satu titik Anda berpikir itu beyond limit. Bukan seperti kayak UC kemarin beyond limit yang baik. Ini problem beyond limit. Ini burden beyond limit. Ini beban beyond limit. Melampaui batas kekuatanmu sehingga akhirnya engkau dalam tahap yang sudah menyerah. Mungkin bukan mau bunuh diri tapi sudah apatis dengan hidup ini. Apatis dengan yang namanya firman Allah. Apatis dikotbahin seperti apatis didorong untuk bangkit dan mencoba dan maju lagi. Sudah kayak sudah percuma semuanya lah. Seperti kepala penjara itu sudah kayak habis deh, habis nih, habis semuanya. Kita baca ayat berikutnya, ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini pertanyaan kita. Ketika goncangan itu terjadi, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saya berdoa saudara termasuk yang selamat, keluargamu selamat, masa depanmu selamat, bisnismu selamat, karirmu selamat, kehidupan rohanimu selamat, semua dalam kehidupanmu selamat. Pertanyaannya supaya selamat, tidak ikut tergoncangkan ketika goncangan terjadi, kita bisa unshakable. Pertanyaannya tadi apa? Kepala penjara itu, apa yang harus aku lakukan? Jawabannya ada di ayat 31. Jawab mereka. Apa? Jawab mereka. Baca dengan keras, apa jawab mereka? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bukan cuma engkau, tapi engkau dan seisi rumahmu. Semua yang ada dalam hidup saudara selamat. Karena itu percaya. Percaya. Tahukah saudara, percaya adalah rahasia di dalam kerajaan Allah. Misteri di dalam kerajaan Allah. Percaya, iman itu bukan mitos. Iman itu misteri, iman itu rahasia kerajaan Allah.
Iman itu punya kuasa yang nyata untuk memanifestasikan kuasa Allah yang nyata. Sehingga saudara dan saya bisa mengalami mujizat yang nyata. Dimulai dari percaya. Ada banyak hal dalam hidup kita ini kita nggak bisa ngerti sekarang, tetapi kita yakin dulu, percaya dulu, pasti jadi, bisa jadi, dan itu terjadi. Ada berapa banyak dari saudara yang secara manusia harusnya Anda nggak bisa, harusnya nggak mungkin. You start from zero, Anda mulai dari nol, Anda nggak punya modal, Anda nggak punya koneksi. Tapi somehow you believe, Anda percaya bisa. Dan iman saudara takes you beyond. Iman itu membawa saudara melampaui semua batasan, melampaui semua perkataan manusia, prediksi dan analisa manusia. Dan Tuhan membawa engkau berhasil. Ada banyak hal. Saudaraku, this is the mystery of faith. Ini adalah misteri dari iman. Ini yang disebut dengan rahasia kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya paham tentang hal ini, Anda akan bisa mengakses kuasa Allah. Sehingga mujizat Allah itu bisa nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini apapun yang sedang Anda alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, goncangan apapun itu, saya mau ngomong begini, belajar percaya keluargamu masih bisa dipulihkan. Percaya masih ada harapan buat saudara. Percayalah ada pertolongan yang daripada Tuhan. Percayalah jalan-jalan pintu di dalam hidup saudara bisa dibukakan. Walaupun secara manusia engkau sudah habis, tapi Tuhan sanggup turut campur. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memberikan kesempatan berikutnya dalam hidup saudara sehingga engkau bangkit kembali. Percaya Anda disembuhkan oleh Tuhan. Percaya sakit penyakit saudara sembuh oleh bilur-bilurnya. Sakit penyakit kita disembuhkan. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara akan melihat ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang percaya tapi tidak melihat manifestasi? Percaya, tapi tanpa kuasa. Saya mau ngomong sama saudara, iman itu, percaya itu, mesti menyala. Baru Anda akan melihat manifestasi itu terjadi. Mic saya yang sama yang saya pakai ini, punya potensi untuk dipakai dan bicara seperti ini. Tapi kalau off, kalau tidak menyala, tidak hidup mic-nya, maka apa yang terjadi? Saya coba ya. Mic yang sama, tidak ada manifestasi. Iman yang sama, kalau imannya itu apatis, imannya itu flat, imannya itu ya gitu. Iman yang flat seperti itu tidak akan melihat manifestasi. Iman itu harus menyala. Iman itu harus hidup. Iman itu harus timbul. Oh, hari ini saya berdoa oleh kuasa firman Allah. Imanmu timbul. Imanmu bangkit. Imanmu hidup. Imanmu berkobar. Imanmu menyala. Karena iman yang menyala itu yang menarik kuasa Allah bekerja. Dan itu iman yang akan memanifestasikan mujizat terjadi. Jadi bukan sekedar kayak tahu. Oh ya ada kuasa di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan. Tapi flat, no. Anda dengar firman Tuhan, Anda baca Alkitab, Anda dengar khotbah firman Allah seperti ini. Tapi flat, hati yang flat seperti itu, imannya belum timbul, imannya belum hidup. Karena itu belum ada manifestasi yang akan terjadi. Anda baca Alkitab dan ayat-ayat itu tidak punya meaning buat saudara. Tidak menarik buat saudara.
firman yang tidak menarik buat kita. Anda tahu di otak pun, tapi hatimu nggak terbakar dengan firman itu, nggak berkobar dengan firman itu. Iman itu belum bisa menarik kuasa Allah untuk bekerja. Hari ini saya berdoa, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saya berdoa hati saudara di tempat ini terbuka lebar oleh firman Allah. Setiap berita kebenaran yang disampaikan oleh firman Allah, Anda tangkap dengan segenap hati. Anda percaya dengan sungguh-sungguh, itu yang akan menimbulkan iman. Kalau di hati saudara ada sesuatu yang timbul, ada iman yang timbul, ada iman yang menyala, ada iman yang berkobar. Iman yang seperti itu, iman yang hidup, iman yang akan menarik kuasa Allah, iman yang akan membuat yang tidak ada jadi ada. Kemenangan ada dalam hidup saudara. Kesaksian akan ada beritakan dalam hidup saudara. Kebangkitan terjadi. Pemulihan keluarga terjadi dalam hidup saudara. Terobosan kemenangan besar terjadi dalam hidup saudara. Saya nubuatkan di tempat ini. Akan ada seseorang yang bisnisnya, keuangannya ngalami 100 kali ganda. Pelipat gandaan terjadi dalam hidup saudara. Buat orang secara manusia, kalau bisnis naik 20%, 30% itu sudah amazing. Tapi hari itu, Ishak tahun itu dia menabur dan menuai 100 kali ganda. Akan ada seseorang di tempat ini, apa yang Tuhan kerjakan buat Ishak. Terjadilah, terimalah itu dalam hidup saudara. Doa saya ketika itu diberitakan, ada sesuatu di hatimu yang timbul, ada sesuatu di hatimu yang nyaut, yang menyala, yang berkobar, yang hidup, iman yang kayak gitu, yang akan menarik kuasa Allah bekerja. Kalau hati kita nggak terbuka, hati kita flat. Firmannya sama, mic-nya sama, tapi nothing. Ini harus on dulu. Spirit ini harus on dulu. Dan caranya on gimana? Tadi itu caranya menimbulkan, menghidupkan gimana? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Allah. Mulai hari ini setiap khotbah-khotbah yang disampaikan, diberitakan sama saudara di tempat ini. Mengobarkan hati saudara, membangkitkan iman saudara, menyalakan kepercayaan dan keyakinan saudara. Anda berani percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda yang percaya tadi di sana, mulai tahun ini hal-hal yang mustahil akan mulai terjadi, akan menjadi kesaksian dan kesaksian dan kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Terima kesembuhan ilahi terjadi dalam hidup saudara. Terima kesembuhan ilahi terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya ngerasa di tempat ini ada yang sudah terdesak secara finansial, sudah kayak tidak tertolong lagi. But because you believe. Tapi karena hari ini engkau percaya. Seperti Abraham itu dikasih janji sama Tuhan bakal punya anak. Padahal usianya sudah hampir 100 tahun. Dan gak ada tanda-tanda dia bakal punya anak. Hebatnya gini, walaupun sudah nunggu sekian puluh tahun dan tetap gak terjadi apa-apa. Gak ada tanda-tanda dia tetap punya anak. Imannya tidak jadi flat. Imannya tidak ngomong ya wis lah, ya udahlah. Kalau iman flat, nothing happen. Hebatnya Abraham ngalami semuanya itu saudaraku. Tapi Alkitab mencatat, sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi Abraham berharap kepada Tuhan. Itu iman yang berkobar, itu iman yang hidup. Walaupun semua situasinya negatif, prediksinya negatif, walaupun semua goncangan terjadi, tetapi aku tetap percaya. Kalau ada iman seperti itu, Anda akan melihat kuasa Allah terjadi dalam hidup saudara. Goncangan boleh terjadi, tapi engkau tidak tergoncangkan. Anda unshakable, Anda akan kuat berdiri kokoh. Karena kuasa Tuhan yang menopang hidup saudara. Dan iman saudaraku tidak bisa digantikan dengan ditumpangi tangan, didoakan oleh pendeta. Iman untuk kuasa bekerja, iman harus menyala.
Anda baca di Alkitab, Anda akan menemukan waktu Yesus di Nazaret dan melayani mereka, doain mereka. Alkitab mencatat begini, Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di situ karena ketidakpercayaan mereka. Wow, ternyata Yesus yang penuh kuasa, penuh urapan, paling diurapi sedunia. Kalau ada di tempat melayani orang-orang yang tidak percaya, tercatat Yesus pun tidak bisa melakukan mujizat. Ada berapa banyak orang gak sadar ketika datang sama pendeta minta didoakan, ada harapan tapi di hatinya imannya belum menyala. Imannya flat masian. Saudara mau didoakan pendeta, paling terkenal, paling diurapi seperti apapun, Yesus pun yang mendoakan dan melayani saudara. Alkitab sudah mencatat orang-orang di Nazaret itu tidak bisa menerima mujizat, menerima kuasa Allah. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Artinya imannya flat, apatis. Kalau Anda mendengar khotbah ini flat, apatis, nothing will happen. Anda rugi sendiri. Sebaliknya saudara, ingat gak kisah Hana yang menjerit minta anak sama Tuhan? Terus datang Imam Eli dan ngomong, doamu sudah dijawab. Sudah tahukah Anda, Imam Eli ini imam yang gak bener. Bener gak? Ini imam yang kacau nih. Terus deklarasi profetik, Hana doamu sudah dijawab. Ngasal saudaraku, ngasal. Tadinya dia baru mikir nih Hana mabuk. Setelah Hana ngomong aku gak mabuk, aku hatiku pedih, aku minta anak. Terus ngasal dia ngomong, ya sudah kamu pulang, kamu punya anak. Ngasal nih. Tapi karena Hana menerima perkataan itu dan dia melihat Imam Eli bukan orangnya, tetapi kepercayaan Tuhan dalam hidupnya, jabatan yang Tuhan kasih sebagai imam, itu yang dia pegang. Ini wakilnya Tuhan dan dia terima perkataan itu. Dia percaya, makanya Alkitab ngomong sejak waktu itu mukanya tidak muram lagi. Orang kalau percaya itu bukan cuma di mulut. Orang kalau percaya itu ada ekspresi yang akan keluar. Hana gak muram lagi. Dia happy. Dia bersuka cita. Dan karena itu, iman yang kayak gitu, iman yang hidup, iman yang berkobar, iman yang timbul seperti itu, menarik kuasa Allah, manifestasinya nyata. Dan tahun berikutnya dia sudah dapat anak mujizatnya. Doa saya, Anda juga akan dapat anak mujizat. Anda akan dapat jodoh mujizat. Saudara akan dapat pekerjaan mujizat itu. Amin. Saya berdoa terjadi itu dalam hidup saudara. Terjadi itu dalam hidup saudara. Coba Anda renungkan ya. Ini perannya iman ya. Yesus yang penuh kuasa doain orang Nazaret. Tapi tidak bisa karena ketidakpercayaan. Imam Eli yang sekedar asal-asalan. Tanpa anointing dan tidak punya track record melakukan mujizat. Ngomongnya ngasal. Tetapi Hana nerimanya. Ini wakil Allah. Gak ngurus pribadinya gimana, anak-anaknya, keluarganya gimana. Tapi ini wakil Allah. Dan aku percaya. Iman saudaraku. Makanya Yesus kalau melayani, orang selalu ngomong terjadilah sesuai imanmu. Apa iman saudara hari ini? Anda datang ke tempat ini, apa iman yang berkobar di hati saudara hari ini? Saya berdoa ada iman. Anda datang ke tempat ini, Anda berseru sama Tuhan. Dan doa-doamu dijawab. Pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi. Kegagalan saudara dirubah menjadi kemenangan. Kerugian saudara dirubah menjadi keuntungan yang tak disangka-sangka. Amin. Kesialan saudara mulai hari berubah menjadi keberuntungan. Demi keberuntungan, demi keberuntungan. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita.
Ayat terakhir. Ayat 32 dan 33. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi ternyata kepala penjara itu percaya dan hari itu dibaptis. Tahukah saudara, baptisan air itu artinya totally surrender to God. Berserah sepenuhnya sama Tuhan. Makanya di gereja kita kalau kita dibaptis, Anda ditenggelamkan. Karena baptiso itu artinya ditenggelamkan sepenuhnya. Terus kemudian diangkat. Ini bicara tentang penyerahan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Sama kerajaan Allah. Karena itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari ini saya ajak saudara, satu percaya. Yang kedua, surrender your life, total, sepenuhnya sama Tuhan. Jangan separuh-separuh. Kalau percaya sama Tuhan, percayanya all out. Saya tantang saudara juga yang sudah percaya sama Yesus, tapi belum dibaptis. Saudara daftarkan diri, ayo saudara dibaptis air. Itu akan mensil, memeteraikan iman saudara. Berserah penuh, komitmen penuh sama Yesus. Dan saya percaya Anda akan melihat manifestasi kuasa Allah terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang mau percaya di tempat ini? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan getar, sebab Kau gunung batuku. Kita angkat dua tangan kita. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batu. Sekali lagi, segenap suara katakan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silahkan siapkan roti dan anggur yang sudah Anda terima. Kalau ada yang belum, boleh lambaikan tangan. Petugas akan datang dan membantu saudara. Anda yang di rumah, ngikutin secara online dari manapun, Anda bisa bergabung dalam perjamuan kudus ini. Siapkan roti, siapkan anggur. Kita akan pakai sebagai sarana untuk mengikuti perjamuan kudus. Anggur bisa Anda ganti dengan sirup atau teh. Pada intinya sarana yang layak yang kita ikuti perjamuan kudus dengan sikap hormat dan percaya kepada Tuhan. Sekarang kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu, dalam perjamuan terakhir Tuhan bersama dengan murid-muridnya, Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya roti yang kita angkat ini bukan roti biasa lagi,
Seperti yang Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah tubuh Kristus. Apakah Anda percaya? Ayo kita terima bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya bahwa yang kita sedang lakukan saat ini adalah masuk di dalam persekutuan dengan darah Kristus. Sehingga kita menunggal dengan Kristus. Apakah Anda percaya darah Kristus berkuasa? Darah Kristus sanggup menghapuskan dosa kita dan menggantinya dengan kebenaran Kristus. Anda dibenarkan karena darah Kristus, kita disucikan, kita dikuduskan. Apakah Anda percaya bahwa darah Kristus berkuasa untuk mematahkan segala macam kutuk dan menggantinya dengan berkat dalam hidup kita? Apakah Anda juga percaya bahwa darah Kristus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit saudara, sehingga oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan? Anda yang percaya ada kuasa di dalam darah Kristus itu, mari dengan iman kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ora takapasyara takapasyara lamu. Ora lawasyara lamu. Let's worship Him. Sembah Yesus. Sembah Dia. Haleluya. Ora lama syara lamu. Sekira lawa syara lamu. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, rema firman Tuhan hari ini unshakable. Saya berdoa kita semua terima anugerah dari Tuhan sehingga hidup kita unshakable. Karena di tengah zaman di mana begitu banyak goncangan terjadi. Dan Tuhan juga katakan satu kali lagi. Artinya belum selesai. Ini akan ada goncangan lagi. Tapi doa saya, sekalipun ada goncangan terjadi, kita semua tidak tergoncangkan. Siapa mau terima anugerah untuk tidak tergoncangkan? Angkat dua tangan saudara. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lebih kuat katakan, Tuhan Yesus. Beri aku anugerah. Untuk tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang. Tetapi bersama Tuhan, aku tidak tergoncangkan. Mari angkat suara, berdoa saudaraku, berdoa. Beri kami anugerah itu Tuhan. Untuk tidak tergoncangkan.
Percaya, aku percaya, kami percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Amin. Kami percaya, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku. Sekarang jemaat saja, jemaat sendiri. Pertolongan. Ini iman kami. Engkau pertolongan, Engkau pengharapan, Engkau andalan, Engkau kekuatan. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Mari semuanya, semuanya katakan, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Haleluya. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Mari yang terakhir saudara, yang terbaik bersama-sama katakan pertolongan. Pertolongan.